video kali ini, aku bakal share ke kalian tentang beberapa hal dan juga beberapa manfaat yang bisa memantapkan hati kalian untuk lanjut ke S2. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya teman-teman. Yuk kita lihat aja videonya. Teman-teman, jangan lupa dukung aku ya dengan cara subscribe channel ini. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu adalah impian banyak orang. Untuk meraihnya kita butuh pengorbanan, kita butuh perjuangan, kita butuh sakit, tangis. Nah, apalagi kalau kita misal meniatkan kita akan menjalani S2 dengan menggunakan beasiswa. Nah, itu lebih-lebih lagi perjuangannya teman-teman. Kalian nggak boleh menyerah, kalian pokoknya harus terus berusaha bagaimana caranya kalian S2 harus beasiswa. Soalnya ketika kita menjalani S2 dengan menggunakan beasiswa, itu akan sangat memberi banyak banget keuntungan. Kalian bisa sekolah gratis, kalian juga dapat living cost. Pokoknya kalian akan merasa bangga dan puas gitu, dan kalian tentunya tidak perlu merepotkan orang tua kalian dengan menggunakan kemampuan finansial mereka. Nah, kebetulan banget kalau aku memang kayaknya nggak bisa sih untuk melakukan S2 atau nggak sanggup kalau misalnya S2 harus minta orang tua. Jadi aku benar-benar berusaha, pokoknya gimana caranya aku memeluk erat-erat itu yang namanya beasiswa atau keinginan S2 dengan beasiswa, dan aku berusaha untuk mewujudkan sebisa mungkin. Akan tetapi beberapa teman aku pernah bilang atau pernah nanya, gimana kalau misalnya nanti aku S2 aku nggak sanggup pelajarannya, aku nggak sanggup nanti dengan tugas-tugasnya, apakah aku bisa menjalaninya? Hey teman-teman, please percayalah, kalian bisa kok. S2 itu kan sebenarnya kalian melanjutkan dari S1 ke S2. Berarti kan kalian sudah punya dasar di S1-nya. Otomatis kalian akan dapat menjalaninya itu dengan kemampuan yang sudah kalian punya di S1 dan ditambah dengan sedikit nanti di S2. Sebenarnya dasarnya sama. Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu sih kalau kata aku untuk melanjutkan S2. Ini pengalaman aku pribadi, ketika aku melanjutkan ke jenjang S2 yang linier, dari aku S1 manajemen sumber daya perairan ke S2 pengelolaan sumber daya perairan, menurut aku pelajarannya sama aja. Cuman porsi kedalaman dan ketajaman materi yang diberikan itu memang berbeda. Jadi kita sudah mempunyai dasarnya, tinggal kita mengembangkan lagi di S2. Oleh karena itu kita dilatih untuk ketajaman berpikir kita, pola sistem pemikiran kita yang lebih sistematis. Pokoknya banyak banget suatu hal baru yang didapatkan ketika S2. Jadi kalian jangan ragu-ragu lagi. Aku termasuk orang yang nggak pinter-pinter banget, tapi aku berani untuk rajin. Pokoknya kunci kita melakukan sekolah itu, kalau yang aku rasakan, pokoknya kalian rajin baca. Itu sih. Kalau misalnya kalian sudah dibekali dengan tingkat kecerdasan yang melebihi rata-rata, ya kalian akan lebih enak daripada aku yang kecerdasannya rata-rata. Pokoknya kalian percaya aja bahwa kalian mengikuti alurnya, kalian baca sebanyak-banyaknya, itu akan memudahkan kalian menjalani S2. Perubahan secara signifikan yang aku rasakan ketika aku menjalani S2 adalah aku lebih berani berbicara di depan orang, aku lebih berani menyampaikan aspirasi atau pendapat aku lebih, istilahnya tuh, aku berani menyampaikan sesuatu apa yang aku pikirkan. Karena selama S1, kalau kalian tahu, aku tuh untuk menanyakan suatu hal ketika kuliah aja itu takut banget. Aku takut pertanyaan aku itu diketawain orang, aku takut pertanyaan yang gitu. Pokoknya bener-bener suatu hal yang enggak banget lah itu yang aku rasakan di S1. Tapi dengan adanya aku S2, ternyata aku banyak melakukan diskusi, aku banyak melakukan ikut conference, terus kemudian bertemu para profesor atau para peneliti, terus kita banyak melakukan pembicaraan tentang hal-hal yang di lingkup akademisi. Itu membuat kita lebih meningkatkan tingkat intelektual kita, dan kita mampu atau belajar untuk menyampaikan aspirasi, pendapat di depan banyak orang. Salah satu contohnya yaitu ini yang aku alami di organisasi ketika aku merasa bahwa apa yang aku kerjakan itu tidak sesuai dengan diriku. Aku berani bilang, aku berani menyampaikan, aku tidak diem aja.
aku menyampaikan bahwa apa yang aku kerjakan itu tidak sesuai, dan aku bilang apakah aku boleh pindah ke divisi lain, apakah aku boleh nggak di divisi ini, karena aku tidak sesuai dengan bidangku, tidak sesuai dengan passion ataupun diriku ini nggak banget di divisi ini. Kemudian mereka mengiyakan. Nah, dengan cara seperti itu kan kita lebih menjadi fair, orang tahu apa yang kita mau, kita juga bisa lebih bekerja secara optimal dengan pekerjaan yang kita mau atau passion kita. Ketika kalian menjalani S2, kalian akan banyak tergabung dalam suatu conference, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, nasional ataupun internasional. Seperti pengalaman aku, ketika aku awal menjalani S2, aku diajak untuk mengikuti suatu conference di Cina yang memang membahas khusus untuk mimi atau horseshoe crab. Kalau kalian tidak tahu, mimi adalah salah satu hewan yang aku sayangi, hewan yang aku teliti. Jadi di sana aku benar-benar sangat excited. Kenapa? Aku akan ketemu orang-orang yang selama ini hanya aku jumpai dan hanya aku baca di paper namanya. Aku akan ketemu secara langsung dengan mereka semua, dan aku tentu bisa berdiskusi, bisa berfoto, terus juga kemudian aku bisa berjabat tangan. Pokoknya aku secara physically aku bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Itu benar-benar membuat suatu hal yang kayak memberikan semangat tersendiri gitu teman-teman. Pokoknya aku pada saat itu entah kenapa rezeki banget deh pokoknya, apalagi ketika aku conference tuh juga aku mendapatkan travel grant, jadi aku bisa ke sana dengan gratis. Pokoknya banyak banget sih keuntungan ketika kalian itu menjadi mahasiswa, dan juga apalagi ketika kita meraih atau menjadi mahasiswa dengan adanya beasiswa, karena gratis semuanya. Buat kalian yang masih ragu untuk menjalani S2 karena takut nanti kalian bisa atau enggak menjalaninya, menurut aku kalian berusaha aja, yang rajin daftar, pokoknya membaca, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa kalau kalian itu nggak berhak mendapatkan beasiswa atau kalian nggak pantas mendapatkannya, karena semua orang berhak dan semua orang pantas, tinggal bagaimana kalian mengusahakan dan kalian mewujudkan apa yang ada di pikiran kalian. Kalau misal kalian masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati kalian, kalian boleh banget komen di bawah. Terus kemudian kalian jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk subscribe video ini, dan sebarkan ke teman-teman kalian kalau misal mereka sedang atau mencari beasiswa untuk lanjut S2.